Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Sani Uye yang kami banggakan, apakah kalian masih ingat dengan ucapan semakin panjang jenggotnya maka ia semakin goblok? Masih ingatkah teman-teman ya? Semoga masih ingat. Pertanyaannya adalah, apakah ucapan seperti ini tanpa dasar atau hanya untuk mengolok-olok seseorang yang punya jenggot panjang? Mari kita bahas keterangan dari para ulama. Seorang ulama pakar fikih, ahli tafsir dan ahli hadis, Al-Hafidh Jalaluddin Abul Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi, beliau berkata dalam kitabnya yang bernama Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Apa kata beliau? Wa qala al-Ahnaf bin Qais, idza ra'aita ar-rajula 'azimal hamati tawilal lihyati fahkum alaihi birraqaati. Artinya, Al-Ahnaf bin Qais berkata, jika kau melihat orang yang besar kepalanya, panjang jenggotnya, maka pastikanlah bahwa orang tersebut orang yang bodoh. Wa qala Muawiyah li rajulin ataba alaihi, kafana fi syahadati alaika fi hamaqatika wa sakhafati aqlika ma narahu min tuli lihyatika. Artinya, Muawiyah berkata kepada orang yang mengkritik dirinya, cukup bagiku dalam membuktikan kedunguanmu dan lemahnya akalmu, yaitu dengan melihat panjangnya jenggotmu. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang sudah tersebar luas di berbagai negeri, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, tepat di juz ketiga halaman 228. Apa kata beliau? Janganlah engkau tertipu oleh pakaian seseorang yang robek lalu ditambal, atau sarungnya yang ditinggikan di atas betisnya atau cingkrang, atau jidatnya yang mengkilap kehitam-hitaman. Perlihatkanlah dulu kepadanya suatu dirham atau mata uang, maka engkau akan tahu apakah dia mencintai dirham atau dia akan menolaknya. Bahkan seorang ulama yang pakar fikih, ahli tafsir sekaligus ahli hadis, yaitu Al-Hafidh Jalaluddin Abul Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi, beliau berkata dalam kitabnya yang bernama Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, beliau mengutip dari sebagian ahli hikmah, wa qala ba'dul hukama'i mawdi'ul aqli dimau wa tariqur ruhil anfu wa mawdi'ur ru'unati tawilul lihyah. Wa an Sa'd bin Mansur annahu qala qultu li bani Idris ara'aita Salama bin Abi Hafsah qala na'am ra'aituhu tawilal lihyati wa kana ahmaqa. Artinya, sebagian ahli hikmah berkata, tempatnya akal adalah otak, jalannya ruh adalah hidung, dan tempatnya kebodohan adalah jenggot yang panjang. Diriwayatkan dari Sa'd bin Mansur bahwa beliau berkata, saya bertanya kepada Ibnu Idris, apakah Anda pernah melihat Salam bin Abi Hafsah? Beliau, Ibnu Idris, menjawab, ya, saya pernah melihatnya. Dia itu jenggotnya panjang dan dia orang yang dungu. Dari semua keterangan ulama ini kita bisa tahu teman-teman, bahwasanya jenggot panjang itu oleh ulama-ulama terdahulu juga banyak di antara para ulama yang malah menjadikan jenggot yang terlalu panjang itu sebagai tanda kebodohan seseorang. Sehingga muncullah ucapan semakin panjang jenggotnya maka ia semakin bodoh. Dan ternyata ada dalilnya, ada ulama yang memang banyak berkata demikian. Oleh karena itulah teman-teman, kesunahan jenggot yang bagi mengamalkan sunahnya jenggot teman-teman ya, itu sebenarnya oleh para ulama jangan sampai lebih dari segenggam tangan ini. Jadi jangan lebih teman-teman. Kalau sudah lebih itu, wah ini dinyatakan demikian oleh para ulama. Ada yang mengatakan apa untuk mengetahui tanda kebodohannya dari jenggotnya. Oh panjang iki jenggot deh. Nah, iki. Jadi cukuplah bagiku mengetahui kebodohanmu
rendahnya akalmu dengan melihat yang namanya jenggotmu itu panjang loh. Apa ulama yang seperti ini contohnya Imamun Al-Ghazali apa menghina kesunan jenggot? Tidak, tetapi berlebihan dalam berjenggot ibu teman-teman ya. Apalagi hanya karena jenggot lalu merasa paling islami. Ojo ngene bro yo. Jadi jangan sok-sok islami, paling islami, jangan sok paling islami lah. Hanya karena jenggot, hanya karena berjubah, hanya apalah, itu bukan sebagai tanda ketakwaan seseorang, tidak, sebagai kesalahan seseorang, tidak. Malah kata Imam Al-Ghazali, jangan tertipu dengan semua itu. Jangan jenggotnya panjang, jidatnya hitam, jangan, tapi kasih dirham atau mata uang dulu. Apa ya doyan atau tidak? Lah ini. Jadi sekali lagi ucapan semakin panjang jenggotnya maka ia semakin bodoh, ternyata banyak ulama yang mengucapkannya teman-teman ya gitu. Oleh sebab itulah kalau ada ulama ataupun kiai-kiai yang kealimannya itu sudah umum teman-teman, apabila berkata sesuatu hendaklah kita itu jangan langsung emosi, tapi kita harus tanya apa ono dalile, apakah ini ada referensinya atau hanya hawa nafsu. Lah gitu kita cari dulu. Oh ternyata memang banyak ulama yang berkata demikian. Jadi sekarang itu kita tahu, makanya kadang ya kenapa orang-orang yang panjang jenggotnya itu terlalu panjang itu, kenapa kok dalam memahami isi kitab ulama itu kok banyak yang keliru lah. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang sampai berani berdusta kan teman-teman ya, tidak jarang. Ya mungkin karena tadi ya jenggotnya terlalu panjang hingga kecerdasan otaknya tertarik oleh jenggotnya, dan itu dikatakan oleh ulama teman-teman ya. Ini oleh sebab itu banyak kan di antara sutat-sutat Wahabi itu ya yang mana berkata atas nama para ulama, padahal ulama yang mana maksud mereka. Jadi kadang mereka anti khilafiyah, namun ketika mereka pada waktu ditepis, diserang ataupun dibantah, lalu mereka berkata ini masih khilafiyah lagi. Tapi satu sisi ketika mereka itu untuk menyalahkan orang lain, mereka tolak khilafiyah teman-teman. Hanya saja lucunya apabila giliran mereka yang dibantah dikarenakan mereka itu keluar dari 4 mazhab, lalu mereka berkata oh ini kan masih khilafiyah. Contohnya apa? Masalah onani apakah membatalkan puasa atau tidak? 4 mazhab sudah sepakat membatalkan. Kemudian ada yang masih mengambil qaul daripada ulama di luar 4 mazhab. Lalu mereka katakan ini masih khilafiyah. Lah ini kan curang mereka teman-teman ya. Curang. Oleh sebab itulah jangan tertipu teman-teman dengan jenggot yang panjang, jidat yang hitam. Itu bukan jaminan dari kealiman. Bahkan bukan jaminan dari kesalahan seseorang, tidak ya. Kita cukup melihatlah, oh orang ini penuh dusta, oh orang ini penuh kebohongan, oh ini sering atas nama ulama padahal tidak demikian, oh ini sering mempelintir-pelintir kita para ulama padahal isi yang sebenarnya gak seperti apa yang ia katakan. Oh berarti ini masuk dalam kategori hadis ayatul munafiqi thalathun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, dia berdusta apabila ia berkata. Nah, ini pertama. Jadi dia dusta ketika menerangkan sesuatu, dia bohong ketika ia berkata. Bohong ini alamatul munafik, ini tanda orang-orang munafik. Yang kedua, ia ingkar janji ketika ia berjanji. Yang ketiga, ia itu berkhianat apabila dipercaya. Lah, ketika dia mendapat kepercayaan seseorang, dia ngomong seenake gitu loh. Dan orang itu yang mendengarkan sudah kadung percaya teman-teman. Akhirnya orang yang mendengarkan yang sudah percaya kepadanya tidak sadar bahwa ia dikhianati, bahwa ia dibohongi. Ini fatal. Oleh sebab itulah jangan tertipu dengan yang namanya jidat hitam ataupun jenggot yang panjang, karena itu bukan merupakan sebuah tolak ukur dari kejujuran seseorang, atau juga bukan tolak ukur dari kealiman seseorang. Sebab itulah tafaqquh, ta'allam.
pelajari fikih, belajarlah hingga engkau tahu siapa orang alim yang sebenarnya di lingkunganmu. Belajar. Ingat ya, jangan hanya mengandalkan hasil pengajian hingga lupa ikut kajian. Lagi perlu itu teman-teman, hati-hati di zaman sekarang ini akeh yang atas nama ulama, padahal tidak ada ulama yang berkata demikian. Waspadalah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.